Pemirsa, angka kecelakaan di Nusa Tenggara Timur pada periode Januari hingga Agustus 2022 sangat tinggi, yakni mencapai 847 orang. Oleh karena itu, PT Jasara Harja Cabang NTT bersama Forum Lakalantas Angkutan Jalan berkolaborasi melakukan langkah konkret menekan angka kecelakaan. Baik dari pelaku maupun korban kecelakaan. Kepala Jasara Harja Cabang Nusa Tenggara Timur Muhammad Hidayat menjelaskan angka kecelakaan di Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada periode Januari hingga Agustus 2021 jumlah korban laka lantas sebanyak 661 orang. Sedangkan periode Januari hingga Agustus 2022 mengalami peningkatan sebanyak 847 orang dengan total santunan sebesar 15 miliar rupiah lebih. Tingginya angka kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni manusia, sarana prasarana dan alam. Untuk menekan angka laka lantas perlu adanya kerja kolaboratif dari semua pemangku kepentingan. Ada berbagai upaya yang sedang dan akan dilakukan oleh Jasara Harja, yakni pengadaan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas, mudik gratis, pelaksanaan pelatihan penanganan gawat darurat, Jasara Harja Goes to Campus, dan pemasangan papan peringatan. Sementara persoalan kecelakaan akibat sarana prasarana jalan yang rusak diserahkan ke Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dibenahi agar mengurangi kecelakaan dan fatalitas hingga terjadi kecelakaan. Dari data yang dihimpun Jasara Harja untuk Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, kecamatan yang paling tinggi angka kecelakaannya adalah Kecamatan Oebobo. Sedangkan wilayah di luar Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang paling banyak angka kecelakaannya adalah Kabupaten Manggarai Barat. Tidak hanya berkaca kepada saudara-saudara kita yang di Manggarai, saudara-saudara kita yang di Sumba, saudara-saudara kita yang di Kupang sini, ya itu juga harus kita edukasi. Dan dari pihak kepolisian, Dishub, BPTD, PUPR dan sebagainya ini juga ikut harus berkolaborasi, bukan hanya dari Jasara Harja, kepolisian dan Dishub saja, tetapi semua instansi yang terkait ini juga harus bisa berkolaborasi, saling bahu-membahu, sehingga apa yang kurang, misalnya penerangannya, terus jalannya ini sempit, kan harus ada rambu-rambu yang memberitahukan nih rawan kecelakaan di sini, terus kemudian sering terjadinya longsor, sehingga saudara-saudara kita itu secara tidak langsung teredukasi, bisa mengetahui, dan syukur-syukur itu bisa memberikan pelajaran bagaimana berkendara yang baik. Sementara itu, Kanit 1 Dikmas Subdit Kamsel Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur Ibtu Arina Eklesia Behi menjelaskan, salah satu upaya untuk menanamkan ketaatan dalam berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak adalah dengan melakukan roadshow ke sekolah-sekolah sambil memberikan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas. Selain itu, dia mengusulkan agar materi terkait tertib berlalu lintas dimasukkan ke dalam mata pelajaran PPKN. Bulan kami mengunjungi, bahkan mungkin di sekolah di Kota Kupang ini sudah semua sekolah kami kunjungi untuk kami berikan pendidikan lalu lintas, baik itu melalui edukasi, himbauan maupun kami memberikan sosialisasi kepada mereka. Tetapi tidak cukup sampai di situ, karena kadang saat itu mungkin mereka mendengar, tetapi untuk pelaksanaannya tidak. Nah, mari kita sama-sama untuk mengoptimalisasi kembali bagaimana caranya supaya kita bersama-sama bisa menekan angka korban kecelakaan khususnya di pelajar dan mahasiswa ini. Dengan upaya kolaboratif yang diinisiasi oleh Jasara Harja, diharapkan masyarakat bisa memberikan dukungan dengan tertib berlalu lintas sehingga mampu menekan angka kecelakaan dan fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT.